Halo Mas Bong, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, dan berbahagia bersama keluarga. Istri, anak, cucu, menantu, dan cicit. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Semoga sehat selalu, baik jasmani maupun rohani. Saya kira sekian saja, terima kasih. Papi, selamat ulang tahun ya Pap. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, semakin sukses dalam berkarya. Jaga kesehatan, manut sama anak-anak dan cucu. Amin amin ya rabbal alamin. Hai Papi, saya Listi atau Dr. Dia Sulistiani Muladi, putra Papi yang nomor 2, mengucapkan selamat ulang tahun Papi pada tanggal 26 Mei 2020 ini. Semoga Papi Profesor Dr. Haji Muladi Sarjana Hukum selalu diberi kesehatan, panjang umur dan bahagia selalu bersama mama, anak, cucu dan cicit. Dan saya juga berterima kasih telah dihantarkan mengikuti pendidikan tertinggi sebagai doktor dan diperkenankan juga menempuh pendidikan PPS atau 17 Lemhanas RI selama 8 bulan. Itu sudahlah cukup untuk menjadi modal dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, masa sekarang juga. Terima kasih Papi, I love you. Mwah. Happy birthday Papi. Apa ya, pengen ngucapin semoga Papi selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama putra, putri, mami, dan cucu serta cicit. Karena buat aku Papi itu tetap panutan yang gak tergantikan ya. Happy birthday Pap. Semoga kita selalu bisa nyanyi-nyanyi terus bareng-bareng, selalu happy-happy terus, curhat-curhatan ya. Pokoknya top banget deh. Happy birthday ya. Itu aja dari Niko, Kevin, dan Bayu. Sama aku pastinya. Thank you ya. Selamat ulang tahun Papi. Semoga Papi selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan kesehatan dan kebahagiaan. Satu hal yang selalu aku teladani, semangat yang tak pernah padam dan selalu bersinar.
something are meant to be. Take my hand, take my whole life through, for I can have falling in love with you, for I can have falling in love with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2020. Jadi genap usia saya 77 tahun karena saya lahir tanggal 26 Mei tahun 1943. Itu zaman Jepang. Jepang masuk itu tahun 42 sampai tahun 45. Saya lahir di Surakarta, di Solo, di rumah sakit Jebres namanya. Rumah sakit Jebres dari bapak ibu saya, Bapak Darmuswito dan Ibu Sartini. Jadi suasananya memang suasana revolusi waktu itu, tapi saya tidak merasakan. Dan pada waktu tahun 49, saya bersama orang tua, karena beliau polisi, saya pindah ke Semarang. Saya punya 2 kakak, satu adalah Pak Mulyono dari seorang ekonom, dan yang kedua adalah Insinyur Mulyanto. Jadi kita bertiga laki-laki semua. Bagi saya ulang tahun itu sering orang barat bilang many happy return of the day. Jadi artinya kita tidak bisa hanya bersenang-senang, tapi sebenarnya kita harus melakukan suatu jurnal tentang sejarah kehidupan selama ini, ya. Plus minusnya harus kita rasakan betul-betul. Karena bagi orang yang berumur seperti saya di atas 70 tahun, itu kita harus betul-betul introspeksi. Apa yang pernah kita lakukan, mana yang baik, mana yang buruk, itu harus kita reorientasi kembali dengan tujuan dalam sisa-sisa usia ini kita bisa menutup kekurangan-kekurangan yang pada masa lalu terjadi. Jadi bagi saya orang tua itu peranannya besar sekali, ya, terutama ibu, karena bapak sering bertugas lama. Seorang ibu itu sangat dekat dengan saya dan saya sangat terkenang karena beliau meninggal di pangkuan saya pada waktu sakit. Saya bawa ke mobil dan beliau meninggal di mobil waktu turun dari Gobel Semarang. Jadi sampai di rumah sakit Elizabeth beliau sudah meninggal dunia. Dan jurnal ini sangat penting karena saya merasa luar biasa, ya, mendapatkan hikmah dan rahmat luar biasa dari Allah SWT. Mulai dari SMA, nah, kalau SD SMP saya tidak cerita, tapi SMA itu guru-guru saya sangat hebat. Dan waktu masuk di perguruan tinggi pun gurunya hebat. Dan setelah itu rahmatnya yang datang luar biasa dan beruntun mulai jadi. Dan sampai itu saya selalu ingat kepada guru-guru saya, itu sangat penting. Guru-guru saya itu bagi saya sangat menentukan masa hidup saya. Yaitu guru saya yang pertama adalah yang dari Undip, yaitu Profesor Sudarto, Sarjana Hukum. Kemudian Profesor Dr. Rahmat Sumitro dari Universitas Pajajaran Bandung. Dan Pak Sacipto Rajo yang mengajarkan saya pendekatan sosiologi dari hukum. Di samping yang sangat berjasa pada saya itu guru-guru SMA saya yang luar biasa, tidak hanya pendidik tapi juga pengajar tapi juga pendidik yang luar biasa. Dan mereka bekas-bekas pejuang Angkatan 45, yaitu Pak Sutiono Kusumo Widakto, Pak Muhammad Rum, kemudian ada yang namanya Pak Imam, ya, dan Pak Puji dan sebagainya, yang sangat kebapaan membimbing saya menjadi seperti sekarang ini, selalu berkesan. Dan ada senior-senior saya yang sangat baik, yang sampai saat ini saya catat dalam hati dan selalu saya doakan,
supaya mendapatkan rahmat dari Allah dan ketenangan di alam baka, yaitu Profesor Mulyono Trasoternoyo, kemudian Pak Dr. Profesor Suhardi, dan Profesor Sudiro, dan satu lagi bekas Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Suwardi. Pak Suwardi itu orang yang sangat baik pada saya. Dan di samping itu ada sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal, yaitu Pak Albert Kinkirwang dari Remanas dan Pak Mustari dari Demak yang baru aja meninggal. Itu orang yang sangat dekat. Kalau yang hidup tidak perlu saya sebut, ya masih banyak yang baik-baik. Tapi yang almarhum itu saya selalu berdoa. Dan selalu berdoa agar supaya anak-anak saya, perempuan semua, yaitu Rina, Listi, Vivi, Aika itu bersama suaminya mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari pendekatan kesejahteraan dan keamanannya supaya terjamin. Terutama di zaman COVID-19 ini bebas dari pengaruh kontaminasi dari COVID-19 yang sangat dahsyat ini. Di samping saya berdoa supaya cucu-cucu saya, buyut-buyut saya itu juga mendapatkan suatu pengampunan dan bimbingan dari Allah SWT. Terutama Ingat ya Mas. istriku Nani Ratna Asmara yang tercinta. Saya kira perjalanan kita itu jauh sekali. Karena sejak mahasiswa kita sudah bekerja, ya, bertanggung jawab. Tahun 64-65, ya, itu suatu perjuangan yang dahsyat sekali, dan perjalanan itu kita lampaui dengan berbagai guncangan, kesenangan, cobaan dan sebagainya, yang dalam bahasa hukum disebut AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Justru karena hal itulah kita menjadi kuat, dan berbagai jabatan saya lalui, karena orang selalu berpikir bahwa di balik kesuksesan saya itu ada istri yang setia, Nani Ratna Asmara itu, yang saya kawini adik kelas saya di Universitas Ponorogo dulu. Jadi ini suatu hal yang membawa, mungkin yang dirasakan berat, tapi berat dalam arti menyenangkan. Mulai jadi orang perguruan tinggi, ya, kemudian menjadi birokrasi di Kementerian Kehakiman, Sekretaris Negara, jadi Hakim Agung, di Abuse Center, di Lemhanas, selalu berubah. Environment dan lingkungannya selalu berubah, yang mungkin memberatkan Nani, ya, memberatkan karena lingkungan darmawannya berubah semuanya. Tiap waktu yang selalu relatif sangat singkat berubah-ubah, dan tapi semua dilalui dengan ketenangan dan kerjasama yang baik dengan saya. Pada akhirnya bisa melaluinya dengan sukses, ya. Dan sampai saat ini kita bersyukur pada Allah SWT, sudah berumur 77 tahun, 77, 76 ini, suatu hal yang sangat luar biasa, masih lengkap, anak, cucu, buyut, menantu yang lengkap. Saya kira itu suatu hal yang sangat harus disyukuri pada Allah SWT. Dan kita berdoa supaya kita menjadi orang yang betul-betul takwa pada Allah SWT pada sisa hidup ini, dan baik pada semua orang, ya, sehingga kita mendapat karma yang baik, ya, gitu. Ingat nggak dulu Mas Bong, waktu saya melahirkan Rina, anak saya yang pertama, persis meletusnya Gestapo. Ya. G30S. Waktu Rina lahir, ya, anak pertama itu membawa kesan sendiri, karena waktu itu meledak G30S PKI. Dia lahir tanggal 21 September 65, karena ada kesulitan kelahiran agak lama di rumah sakit selama 2 minggu, dan meledak G30S PKI yang sangat dahsyat, dan saya sebagai komandan resimen mahasiswa harus bertugas untuk ikut mengatasi gerakan 30 September itu. Dan dalam kondisi yang sulit, negeri ini sangat sulit, ya. Bung Karno yang memperkuat nasionalisme itu hidupnya berdikari, tapi kita tabah. Jadi saya selalu melihat bahwa setiap presiden itu punya jasa sendiri. Bung Karno sebagai pemersatu dan sebagai proklamator, Pak Harto sebagai pejuang yang mengatasi gerakan 30 September, Pak Habibie demokratisasi,
Gus Dur mengembangkan pluralisme, Megawati pemilihan langsung presiden wakil presiden, SBY hubungan luar negeri diperkuat, dan Pak Jokowi ini menangkut infrastruktur ya. Jadi setiap presiden punya keunggulan yang saling mengisi dan kita nikmati semua, dan semua pemerintahan itu saya turut menikmati. Pada waktu Bung Karno saya masih mahasiswa tapi saya komandan resimen mahasiswa, jadi saya tahu persis apa yang dikatakan Bung Karno, selalu saya pelajari. Zaman Pak Harto saya menjadi Menteri Kehakiman, zaman Pak Habibie saya jadi Menteri Kehakiman dan Mensesnek, zaman Gus Dur saya jadi Hakim Agung, dan zaman Pak SBY saya menjadi Gubernur Lemhanas. Di samping saya terus membantu menteri-menterinya dalam mengatasi segala masalah. Ya. Kalau nggak salah sudah pernah jadi jaksa agung sebentar ya. Ya, saya pernah jadi jaksa agung juga. Jadi jabatan yang saya lampaui itu satu Hakim Agung, Menteri, kemudian jaksa agung, Menteri Sekretaris Negara, Hakim Agung juga pernah. Jaksa agung saya memegang selama 1 bulan karena ada permasalahan di jaksa agung yang waktu itu menjabat. Jadi saya merangkap 3 menteri kehakiman, Mensesnek, dan jaksa agung. Dan waktu itu tidak ada wakil presiden, tidak ada. Saya sudah bilang Pak Habibie, Pak, kalau saya merangkap tapi Pak Habibie mau apa? Pak Muladi, saya percaya pada Anda bisa jalankan aja. Jadi ini suatu yang luar biasa. Wapres tidak ada, jadi saya pegang 3 kementerian yang sangat penting. Jadi bisa dibayangkan, dan masa reformasi yang luar biasa, tidak pernah istirahat di DPR membuat undang-undang yang jumlahnya hampir 54 dan dampaknya pada kesehatan agak terganggu waktu itu. Jadi ini bagi saya suatu cobaan dan suatu tes case terhadap profesionalisme saya, dan itu tidak lepas dari jasa guru-guru saya, baik guru-guru SMA maupun guru-guru yang di UNIP ya, sehingga saya mendapatkan itu apa ya? Ya kenalnya waktu Mapram ya, perpeloncoan itu. Jadi waktu itu Mama ini kuliah di VZ, adik kelas saya di VZ ya, dan saya seorang komandan resimen mahasiswa, otomatis jadi pengamalan perpeloncoan ya kita perkenal. Dan saya judoka, latihan tempat judo saya itu di depan rumahnya Yang Kakung, Yang Karso, seberang jalan, itu namanya Doyo itu tempat latihan karate judo, dan yang punya adalah Herman Fink, orang Jerman yang sekarang di Belanda, mungkin masih hidup ya. Dan kalau selesai latihan judo, perut saya kan lapar, mampir ke rumahnya dia, dan di situ saya minta disuguhi yang enak, kata-kata. Kemudian kita pacaran kira-kira 1,5 tahun ya, daripada orang sibuk-sibuk kita kawin aja. Kita kawin, dan waktu kawin saya merangkap mahasiswa, aktivis, atlet, dan luar biasa. Jadi kita biasa tapi kerja ya keras. lumayan lah, kita bisa double kan. Waktu itu asisten dosen ya. juga double dengan bulog ya. Jadi saya sebelum jadi dosen, ya dosen sudah jadi asisten udah lama kan. Jadi waktu mahasiswa sudah jadi asisten. Saya bekerja di operasi organisasi minyak dan gas bumi, akhirnya menjadi Bulog Jawa Tengah. Jadi kita hidup rekoso terus terang yang agak penuh perjuangan itu selama 3 tahun. Waktu mahasiswa 65, 66, 67 itu negaranya juga bergejolak. Tapi 68 saya lulus, saya sudah masuk di Bulog. Baik ya kita ya. Di Bulog itu kooperasinya kan bagus sekali. Jadi hal yang menyenangkan. Dan setelah itu jadi karena mau saya sibuk. Mau siap-siap mau kuliah. Mau kemana kamu? Saya mau kuliah. Udah saya daftarkan. Saya sepedanya tak pinjam, tangguh sepedanya, dan rasa kuliah. Saya pakai, dan repot gue ngurus ibu saya, aku tak sekolah aku. Untungnya mami itu kok sama papi kok nggak meningi kita ya, mami sama papi. Jadi saya sangat kecewa di kehidupan ini. Pada waktu saya program dokter, Bapak Ibu sudah meninggal dunia, Bapak mertua sudah meninggal dunia.
terakhir itu yang Dharma Putri meninggal tahun 84, padahal 84 saya lulus dokter bulan September, itu bulan Januari meninggal. Yang Cu meninggal sebelumnya. Yang Cu Sebelumnya. ya sebelumnya. Terus yang Karso sudah meninggal, yang Dharma sudah meninggal jauh sebelumnya. Jadi pada waktu kita mulai muncar, mulai kehidupan kita bagus, tidak ada yang dipameri, sudah meninggal semua, empat sudah meninggal. Jadi suatu hal yang sangat sesali, tapi kita semuanya berdoa supaya diampuni dosa dan dijauhkan dari neraka dan tenang di alam baka, insya Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang baik semua. Bapak saya itu, Pak Dharma itu polisi, orangnya tenang dan hatinya baik. Kalah sama ibu saya kan orangnya galak tapi maksudnya galak yang baik, tegar, tangguh di dalam membina anak-anak. Yang Cu yang orangnya baik dan caring pada anak cucu, dan begitu juga yang Karso. Yang Karso itu waktu saya sakit, beliau itu yang mengongkosi sakit saya itu yang Karso ini. Ya, jadi mereka sangat berkesan pada saya dan selalu berdoa kalau selalu doakan mendapat tempat yang terbaik. Jadi rektor itu luar biasa. Jadi rektor itu kan yang milik guru-guru besar. Padahal guru besarnya Fakultas Hukum itu masih sedikit. Dan yang berkuasa itu Fakultas Teknik sama Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi. Tapi justru 3 guru besar di situ itu mendukung guru besar yang sangat berjasa pada Papi. Dari fakultas lainnya, kalau fakultas kita pasti Pak Sasep Raharjo, Pak Darto. Tapi dari ekonomi Pak Profesor Suhardi, wah itu orang yang luar biasa. Terus kedokteran Profesor Mulyono, mantan rektor yang saya gantikan, itu mengatur saya jadi rektor, dan dari teknik Profesor Sudiro. Itu 3 orang itu yang mengkampanyekan saya jadi rektor. Dan pada waktu pemilihan rektor, berani semua ini, tidak ada yang berani maju. Sehingga saya harus cari korban. Cari korban yaitu Pak Darsono dan gue nyalon ke gue ada 3 bantu rektor. Jadi akhirnya saya jadi. Pada waktu terpilih kedua kalinya 4 tahun, aklamasi, tidak ada yang berani ya, kecuali Pak Muladi. Baru diajukan ke Jakarta untuk mendapatkan SK dari Presiden, Menteri. Ini ditelepon Pak Harto, Pak Muladi, Mas Muladi, di Hotel Said kan, kamu saya minta jadi Menteri Kehakiman. Tapi jangan, ini hari Senin, hari Sabtu nanti saya lantik, kamu jangan cerita sama siapa kecuali pada istrimu. Jadi 1 minggu itu saya diam di kampus itu, ya kita batin tenang, tenang. Akhirnya betul diumumkan Pak Harto jadi menteri. Tapi sebelum itu saya sudah dikenal Pak Harto, yaitu pada waktu ada geger Indonesia Malaysia masalah asap. Saya diperintahkan melalui Pak Wartiman, Menteri PDNK. Itu udah kalau suruh memberikan doktor honoris causa pada Raja Malaysia, tak lakoni. Terus geger demonstrasi, saya malah buka mimbar bebas di kampus. Saya boleh ngomong saja, tapi di auditorium saya pimpin sendiri dengan dekan-dekan. Waktu itu yang keberatan itu satu Pak Wardi, tapi Pak Wardi akhirnya setuju. Pak Muladi, asal Pak Harto setuju, saya setuju. Terus Pak Suyono waktu Pangdam keberatan, dia nanti jadi bola liar. Pak Suyono ngurusi luar kampus, saya di luar kampus. Akhirnya selesai dan ditarik. Pak Harto jadi tertarik. Itu tarik, jadi melalui Pak Bagio kalau bilang Muladi suruh jaga kesehatan dan jaga Pak Muladi hati-hati dipantau karo Bapak ya loh. Begitu. Tapi sebelumnya saya jadi anggota Komnas HAM dulu, yang muncul juga Pak Harto. Waktu sedang kursus di Lemanas didatangi oleh Seknek, Mas Muladi diminta Pak Harto untuk jadi anggota Komnas HAM. Ya, jadi perjalanan itu luar biasa dan mengejutkan yang aneh gitu. Pada waktu itu untuk menjadi menteri itu Presiden langsung menunjuk. Ya. Dan enggak, bukan gitu. Yang menerima telepon tuh saya. Itu Pak Muladi ada. Terus saya jawab, sedang keluar. Dari mana? Dari Soeharto. Beliau tidak mengatakan Bapak Soeharto. Bingung.
Istri juga bingung. Ya happy saja karena anggota kita itu baik-baik semua, saling mengasihi dan menyayangi. Hingga sekarang kita mengadakan suatu arisan perkumpulan namanya Naratasia. Naratasia itu singkatan dari Nani Ratna Asmara. Jadi Naratasia sampai sekarang masih ada. Anggota saya tidak main-main, istri mayor jenderal loh. Bangga juga saya dan baik-baik sekali. Kalau bahasa Belandanya hartelijk. Waktu di Lemanas, Pak SBY tanya, Pak Melati biasa dengan tentara? Saya komandan resimen mahasiswa dulu di mengurusi walawar dan sebagainya. Bagus. Kalau ngurusi tentara itu kuncinya 3, Pak Melati. Disiplin, tepat waktu, jujur, dan Anda lebih dari mereka. Mereka akan tunduk. Itu saya lakukan waktu di Lemanas. Jadi itu suatu gambar yang dihadapi jenderal polisi, jenderal TNI, darat, laut, udara, dan sipil. Semuanya orang paling rendah bintang 2. Jadi ini suatu hal yang sangat dahsyat. Dan saya masuk di situ seperti koboi itu, begitu dikumpulkan, tapi mereka ada kenal sama saya. Jadi saya tidak begitu canggung, hanya saya punya konsep. Yang bantu saya Pak Albertin Kirewang, almarhum orang baik itu, dan Pak Tim Arsono itu membantu saya. Sebetulnya kesulitan kita tuh hanya 3 tahun, 64, 65, 66. Pokoknya 68 itu sudah happy karena kita bekerja double ya. Ya 3 tahun itu tidak terlalu susah banget karena kita dibantu Yangju. Kita membangun rumah di Yangju, rumah yang Darmo, terus kita pindah ke atas itu. Singosari. Jadi bantuan orang tua itu. Singosari, Om Joni itu. Ya, Om Joni minjami rumah di Singosari itu selama 12 tahun. 12 tahun. Terus kebanjiran kita pindah ke atas. Marilah kita berdoa bersama demi kebahagiaan keluarga kita. Dan kita harus saling asah-asih dan masuk. Dan saya dididik untuk tidak suka bertengkar dengan siapapun. Dan saya minta anak cucu itu membaca buku biografi saya. Di situ banyak pelajaran yang saya ceritakan tadi ada di situ semua. Jadi banyak pelajaran. Di samping kesan dari banyak orang, guru besar, jenderal-jenderal dan orang-orang, kesannya baik semua pada saya. Kesannya baik dan masih dimanfaatkan terus ilmunya sampai sekarang. Oke.